Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irnawati dengan NIM 8594597776. Saya berasal dari Prodi PGSD. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mandiri pada mata kuliah praktikum IPA di sekolah dasar tentang simbiosis. Nah, perlu kita ketahui bersama teman-teman bahwa simbiosis merupakan kehidupan bersama antara dua organisme atau makhluk hidup yang berbeda jenis. Ada 3 jenis simbiosis yang akan menjadi objek pengamatan kita pada video kali ini. Yang pertama, simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana keduanya ini saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya, cacing tanah dengan tanaman kaktus, di mana cacing membantu proses penyuburan tanah agar tanaman menjadi lebih subur dan menghasilkan daun yang besar dan bunga yang cantik. Hei, lihat, ada lebah. Nah, contoh selanjutnya ada lebah dan bunga. Bisa kita lihat bahwa lebah menghisap nektar dari bunga, di mana lebah mendapatkan keuntungan dan bunga cantik juga mendapat keuntungan dibantu dalam proses penyerbukan. Sama halnya dengan bunga cantik ini. Bunga ini sering dihinggapi oleh lebah maupun kupu-kupu. Ini termasuk simbiosis mutualisme loh. Dan contoh yang terakhir ada pohon kakao dengan semut hitam. Nah, hubungan ini termasuk simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua makhluk hidup di mana salah satu pihak merasa diuntungkan dan salah satu pihak yang lain dirugikan. Seperti contoh yang sering kita jumpai di sekitar kebun. Nah, di sini saya berada di kebun dekat rumah. Nah, contoh yang ada di sekitar kita seperti benalu dengan pohon besar ini. Coba kita perhatikan, di sana ada benalu yang melekat pada pohon. Nah, benalu ini akan merusak lambat pertumbuhan pohon ini karena dia menyimpan hidup dan makan dari pohon tersebut. Contoh selanjutnya ada walang sangit dengan padi, di mana walang sangit ini merugikan padi. Kenapa? Karena ia mengambil nutrisi dari padi sehingga produksi padi mengalami penurunan. Lihat, ada nyamuk yang melekat pada tangan manusia. Nah, nyamuk mendapat keuntungan dari menghisap darah manusia, sementara manusia dirugikan karena bisa diserang penyakit. Selanjutnya ada kucing. Kucing juga termasuk simbiosis parasitisme loh. Kenapa? Karena jika kucing memiliki kutu, nah di mana kutu tumbuh di tubuh kucing mendapat makanan untuk bertahan hidup, sedangkan kucing akan merasa gatal dan jika terus-menerus akan mengalami penyakit. Sama halnya dengan walang sangit dan padi tadi. Ada burung juga loh. Jadi burung ini mendapat keuntungan dengan mengambil makanan dari padi, sehingga padi menurun tingkat produksinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana ada yang diuntungkan sedangkan yang lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya lumut yang menempel di batang pohon, di mana lumut yang menempel pada pohon tersebut untuk mendapatkan sinar matahari langsung, air, dan unsur hara dari hasil pelapukan bagian tubuh inang, namun tidak mempengaruhi pohon tersebut. Selanjutnya, pada simbiosis komensalisme ada tanaman pakis dengan pohon mangga. Nah, di sini tanaman pakis ini yang menempel pada pohon mangga itu memerlukan nutrisi dan cahaya. Sedangkan pohon mangga ini tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan adanya pohon tanaman pakis ini. Oke, baik. Contoh selanjutnya untuk simbiosis komensalisme ada pohon jati dengan tanaman anggrek, di mana tanaman anggrek yang menempel pada pohon jati ini memerlukan tempat tinggal dan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Sedangkan pohon jati yang ditempati ini tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Jadi tidak ada pengaruh. Sebagai kesimpulan, setiap makhluk hidup memiliki cara tersendiri untuk bertahan hidup. Mari kita belajar dari lingkungan agar hidup saling